Haleluya, shalom buat semua kita yang sudah hadir di live streaming YouTube GBR Arkadia. Selamat pagi, shalom sekali lagi, apa kabar? Bersama Yesus luar biasa. Hari ini saya sendirian untuk sharing atau penguatan materi yang pernah disampaikan tanggal 29 Desember 2023. Hari ini kita mau bahas tentang prinsip-prinsip. Oke, kita percaya bahwa Tuhan ingin setiap kita lebih baik lagi dalam kedewasaan kita. Nanti kita mau berdoa, memuji menyembah Tuhan sebelum kita membahas materi kita hari ini. Haleluya, Bapa terima kasih. Biar namamu dipermuliakan dalam segala keadaan kami. Setiap waktu kami Tuhan, Engkau baik. Pagi ini kami berkata Engkau Tuhan layak dipuji, layak disembah. Kau yang layak dipuji, terima kasih. Yang kurindukan hanya Engkau saja, kurindukan hanya Engkau saja. Setiap kami datang pagi ini Tuhan, maka tangan kami memuji menyembah, tinggikan namamu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Mari katakan Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Ada katakan sama-sama, katakan menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Paling lebih lagi ada menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari sembah Tuhan. Hanya itu menyenangkan ya Tuhan, menyenangkan hatimu. Setiap kami Tuhan datang pagi ini Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau saja Tuhan. Hanya mau senangkanmu Yesus. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu.
Bapa, terima kasih pagi ini pimpin sertai kami Tuhan untuk menerima firman kebenaran. Kami percaya Tuhan Engkau menolong kami memahami nilai-nilai yang kami pahami dan kami pelajari bersama. Terima kasih banyak di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa setiap kita yang siap sama-sama menerima kebenaran katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Sekali shalom. Buat setiap kita yang baru hadir ikuti Rumah Doa Pagi hari ini dalam tuntunan sepekan ya, konsep tuntunan sepekan. Dan dalam sepekan ini ya, hari ini tanggal 25 Januari ya, kita membahas tentang prinsip. Tapi dalam satu pekan ini, satu minggu ini, 6 hari kita membahas tentang implementasi dari DNA. Ya, saya ulangi, DNA kita adalah restorasi pondok Daud. Yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Nah, kalau hari ini kita bicara tentang prinsip, ini bagian yang penting. Karena di tahun 2024 ini ada 3 hal yang harus kita persiapkan untuk kita berjalan melewati tahun ini. Yang pertama adalah pastikan kalau kita dikenal Allah. Apa saudara? Dikenal Allah. Yang kedua, prioritas untuk hal-hal yang prinsip. Nah, hari kita akan bahas ya, prioritas untuk hal-hal yang prinsip. Yang ketiga adalah siapkan ruang mujizat terjadi dalam hidupku, dalam hidupmu, agar yang pada saat yang tiba-tiba mendadak Tuhan datang dalam kuasanya, kita siap. Haleluya. Nah, hari ini kita bicara tentang prinsip. Prinsip itu apa? Sesuatu yang lebih dari penting. Kenapa? Itu akan menjadi mendasari semua yang kita lakukan. Prinsip itu adalah unsur dasar dari segala yang kelihatan. Sebenarnya apa yang kelihatan itu seperti pondasi. Pondasi itu nggak kelihatan, tapi rumah ini jadi kokoh, bangunannya jadi kuat sepertinya. Waktu diterpa badai, terpa angin, dia tetap berdiri. Ya, saya mau katakan nggak kelihatan, tapi itu namanya prinsip. Itu namanya pondasi. Prinsip merupakan satu bagian terpenting. Bukan berarti yang atas nggak penting. Penampilan estetika penting, tapi penampilan estetika tanpa akar, tanpa dasar, tanpa pondasi, atau sebut kita prinsip tadi, akan mudah runtuh. Bisa amin? Nah, hari ini kita bicara tentang 3 hal prinsip dalam kehidupan kekristenan. Yang pertama adalah caring. Kita sebut caring ya, katakan caring atau peduli atau perhatian. Yes. Yang kedua adalah counseling. Ya, katakan counseling. Ya, tentu kita tahu ya counseling ya. Yang ketiga adalah mentoring. Ulangi katakan apa? Mentoring. Nah, apa sih di 3 ini menjadi prinsip buat kita? Inilah esensi tentang Allah. Allah itu berkarya, mengasihi kita, mempraktikkan nilai-nilai prinsip-prinsip seperti ini. Caring, counseling, mentoring. Yuk kita bedah satu-satu supaya kita bisa memahaminya. Kenapa? Karena ini sangat penting. Karena ini akan dan harus kita praktikkan. Karena 3 hal ini sudah dilakukan Allah. Sampai hari ini Allah masih melakukan 3 hal ini. Oke, caring, peduli. Saudara perhatikan ya. Waktu zaman pertama Adam dan Hawa itu baru berdua, jatuh dalam dosa. Saya ini tahun menurut survei bahwa seluruh penduduk bumi kira-kira 8 miliar lebih. Dulu di Taman Eden baru 2. Dan 2 ini bikin salah. Saya mau katakan bikin salah ini artinya sama-sama. Dosa kecil, dosa gede sama. Dikit orang, banyak orang, dosa ya dosa. Tetapi kenapa untuk 2 orang saja yang dikatakan kalau Tuhan mau buat yang baru aja, yang lama mumpung baru 2 ya, belum banyak, udah di bumi hanguskan saja, dibunuh saja, dibinasakan saja. Tapi Allah nggak lakukan. Allah peduli. Apa? Allah peduli. Nah, ini yang dilakukan, Allah peduli. Pedulinya di mana? Bukan hanya Allah peduli waktu ada darah telanjang, malu dia, dibikinlah pakaian dari kulit binatang, artinya mengorbankan binatang ya. Allah peduli itu bukan hanya saat dia menutupi ketelanjangan wanita dan pria itu, tetapi Allah peduli menjaga mereka, bahkan Allah peduli menyiapkan rencana keselamatan. Allah peduli. Allah sangat peduli. Caring, perhatian. Allah sangat perhatian pada mereka. Bahkan kejadian demi kejadian yang menyakiti hati Tuhan, kalau saya boleh rasakan bagaimana kalau Tuhan tuh, saya jadi Tuhan gitu, betapa emosinya saya melihat manusia yang udah ditebus, diselamatkan waktu zaman perjanjian lama, udah ditolong dari maksudnya dari musuh misalnya, dibebaskan dari cengkeraman penjajah.
menyembah Allah asing, menyembah Baal, menyembah berhala. Aduh, tetapi Allah peduli ini tidak berhenti kepada apa yang dilakukan manusia. Dia itu peduli karena dia setia. Setia kepada janjinya. Bisa ngerti, katakan amin. Nah, akhirnya pada perjanjian baru disebutkan dalam Yohanes 3 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kepedulian Allah itu bukan hanya buat satu orang, buat sekelompok orang, tapi buat semua orang, agama apapun. Yes, agama apapun. Tadi katakan kasih Allah bagi semua orang. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini, artinya semua yang ada Allah peduli. Dan ini harus menjadi prinsip dasar kita, peduli. Nggak boleh cuek, nggak boleh ya istilah kata terserah lu lah, hidup mati terserah lu lah. Kita ini manusia ciptaan yang secitra dengan Allah. Nah, kalau Allah yang citranya dipakai dalam diri kita ini peduli, kenapa kita nggak peduli? Jangan-jangan kita sudah kesandingan citra lain, bukan Allah lagi. Nah, pagi ini mari perhatikan, Allah peduli pada dunia ini. Jadi nggak melihat besar, kecil, tua, muda, agama apapun. Allah itu peduli, mengasihi. Makanya dia mengutus atau menjelma menjadi manusia dalam rupa Kristus. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan apa, saudara? Dia menjelma menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan menjadi sama seperti kita untuk tebus dosa kita. Karena dia peduli. Karena ada apa? Allah peduli. Kepeduliannya bukan hanya sampai kelahiran Yesus, tapi sampai kepada penebusannya. Sampai kepada apa? Penebusannya. Allah itu peduli. Karena manusia tidak dapat tolong diri sendiri. Upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah itu hidup yang kekal. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Berdosa juga. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Nah, pagi ini mari kita melihat orang bukan karena dia baik sama kita baru kita baik. Tapi lakukan seperti Allah dalam Kristus. Melakukan yang baik kepada yang baik maupun yang kepada yang tidak baik. Apa buktinya? Waktu Yesus diolok-olok sampai di atas kayu salib, dia berkata apa? Bapa, ampunilah mereka. Mereka siapa? Orang-orang yang mengolok-olok dia, menghina dia, menghujat dia, yang kemarin dapat makan juga mungkin. Mereka yang sudah disembuhkan saudaranya mungkin, atau bahkan dirinya sudah diselamatkan, disembuhkan mungkin. Tapi hari ini dia mengolok-olok. Yesus berkata apa? Ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu. Jadi perhatikan ya, karena mereka tidak tahu. Allah peduli karena Allah sadar dan mengerti bahwa manusia itu bukan karena keinginannya berbuat dosa, tapi intervensi kuasa gelap yang ada dalam dirinya. Dan dia setuju. Kembali dia setuju ya. Nah, disinilah saya mau ajak kita sama-sama sepakat. Yuk, katakan Allah peduli. Lagi, Allah peduli. Katakan saya juga peduli. Saya juga peduli. Peduli kepada semua orang. Jadi kalau ada orang ngomongin yang buruk, jangan lihat orang itu. Ayo lihat Allah yang sedang menguji kita. Dari kejadian itu apa responmu? Respon menentukan hasil. Ingat ya, respon menunjukkan siapa saudara, siapa saya sesungguhnya. Nah, lihat waktu orang mengolok-olok engkau, apakah engkau mau balas dengan olok-olok atau fitnah lain, atau engkau mau berdoa buat dia? Yuk, kepedulian Allah itu bukan terbatas kepada kebaikan yang kita lakukan kepada dia. Allah peduli karena nature-nya memang peduli. Kita caring kepada semua orang. Yuk, jangan jadi orang yang cuek. Ayo dong peduli. Kalau ada temanmu, saudaramu jalan kaki, tawarin mobil, tawarin naik motor, ayo bareng sama kita. Nah, paling nggak begitu kan? Ayo sama-sama lakukan. Yang mau lakukan katakan amin. Itu yang pertama. Allah peduli. Karena ternyata nggak sedikit gereja rajin ibadah, tapi kepedulian kurang. Masih ingat nggak kisah tentang seorang yang turun dari kota, lalu mau masuk kota itu dan mau itu dirampok gitu ya oleh penyamun dan disiksa demikian rupa. Ada dua orang datang. Satu pertama imam. Nah, ini orang hebat nih, pendeta nih. Kalau sekarang gitu ya, hamba Tuhan nih, gembala nih, kayak saya gitu ya. Wah, datang, tapi dia tahu tuh, tapi dia menghindar. Dia lewat di seberang sana. Dalam hati berpikir, aku masih banyak urusan. Ada khotbah yang aku harus layani mungkin. Begitu ya. Jadi udahlah yang menderita biar aja. Nanti ada yang tolong orang di belakang. Gak peduli. Padahal dia apa? Pemimpin agama. Imam itu pemimpin agama. Yang kedua datang lagi lewat orang Lewi. Mungkin WL dia nih. Pemusik kali dia. Singer kali dia. Atau pengerja gereja. Nah, waktu dia lihat sama kayak tadi atasannya. Kayak gembalanya. Dia menyingkir ke sebelah sana dan melewati orang itu dalam keadaan susah payah, sekarat, ya kan?
setengah mati dikatakan. Tapi tiba-tiba turun lewat seorang Samaria yang tanda petik bagi orang Israel, orang yang sudah berkhianat karena sudah kawin campur dengan orang yang bukan Israel. Mereka tidak dipandang oleh orang Israel, bahkan tidak dapat hak waris. Ya, tapi lihat hatinya begitu begitu lembut sehingga dia nggak menghindar. Padahal dia bisa aja menghindar, tapi enggak. Dia ambil orang itu, dia angkat ke keledainya, dia jadi jalan kan. Jadi dia nggak naik keledai, yang sekarang naik keledai ada orang yang tadi ditolong. Dia jalan, dia tuntun sampai ke sebuah penginapan, diobatin dan sudah. Itu bicara tentang peduli. Jadi peduli itu bukan hanya karena kita punya predikat pemimpin, bukan pemimpin, hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan, jemaat, gereja atau bukan, siapapun kita, ayo latih diri kita untuk peduli. Ada apa dampaknya prinsip-prinsip ini dilakukan? Apa dampaknya prinsip-prinsip ini kita lakukan? Dampaknya kita akan mendapatkan kepedulian Allah. Amin ya. Orang yang murah hati akan mendapat kemurahan. Amin. Yang mau dapatkan kemurahan katakan haleluya. Nah, yang kedua, yuk kita bahas yang kedua tentang konseling. Nah, kita maju ya. Kalau orang mau masuk fase 2, jangan dulu ngomong deh kalau satu belum lolos. Tapi biasanya kalau udah satu lolos, yang kedua akan lebih mudah, dia bisa lewatin. Konseling. Orang yang peduli tadi kan orang yang melihat bukan hanya depan mata. Demikian pula hari ini secara konseling. Konseling itu adalah tindakan personal, one on one, ya kan, untuk melihat kasus tertentu pada keadaan yang sebenarnya. Jadi kita nggak melihat yang di depan mata. Contoh yang gampang apa? Waktu perempuan yang kedapatan berzina katanya ya, mau dirajam sampai mati dan orang-orang banyak itu ingin mencoba Yesus dan kata, guru nih orang memang layak mati karena sesuai hukum Musa. Ya kan gitu ya. Tetapi Yesus berkata, siapa data kita yang tidak berdosa, dia yang pertama lempar perempuan ini. Satu pun gak ada yang berasa suci ya. Semua lari, semua tinggalkan. Nah, saya mau bicara tentang apa? Tentang konseling. Waktu Yesus melihat perempuan ini, Yesus sudah tahu karena dia Allah. Dia tahu apa yang terjadi. Latar belakang apa sehingga wanita itu melakukan hal yang tidak pantas ini. Sehingga yang dilihat bukan apa yang kelihatan sekarang, hukuman apa yang harus diterima, tapi apa yang bisa diperbaiki dari dirinya. Yes, emang orang berdosa akan terima hukuman. Tapi orang berdosa kalau mengaku dosa, dikatakan, 1 ayat 9 dikatakan, barang siapa kamu mengaku dosa, maka ia, yaitu Allah, setia dan adil akan mengampuni dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Artinya bahwa ada bagian kita melihat depan mata, kita peduli dulu, tapi harus makin ke dalam lewat konseling kita tahu latar belakang. Sehingga nggak gampang menghakimi, nggak mudah bikin statement negatif bahkan ya. Kita harus tahu kenapa masalahnya. Nah, apa yang terjadi waktu perempuan ini ketemu Yesus dan berkata, ya Tuhan, yang lain gak ada yang lempar, tapi engkau pantas melempar aku dengan batu. Yesus berkata apa? Aku pun tidak. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Wow, saudara. Itu sentuhan konseling yang sangat dalam tanpa perlu diomong pakai tanya jawab, saudara. Tapi pernyataan Yesus itu adalah tindakan konseling yang membuat dia berubah. Saudara masih ingat gak? Waktu Yesus akan disalib beberapa waktu kemudian, ada seorang yang waktu Yesus datang ke seorang Farisi kalau tidak salah, dia datang, lalu perempuan itu datang dan dari belakang dia dengan bersujud mencium kaki Yesus, meminyaki dengan minyak yang harum gitu ya, dan menyikat dengan rambutnya. Perempuan yang sama dikatakan adalah perempuan yang sudah pernah mendapatkan kepedulian Allah dan konseling secara spiritual, dan dia mengalami perubahan luar biasa. Nah, hari ini gereja juga harus sama melakukan tindakan yang sama. Ayo belajar di ruang-ruang konseling, berlatih dari orang terdekat, cari dan temukan masalah yang esensi, jangan keburu nafsu, jangan buru-buru ambil keputusan. Ayo cari akar masalahnya. Nah, latih diri kita untuk cepat mendengar, lambat berkata-kata. Supaya apa? Supaya kita punya ruang untuk mempelajari masalah lebih dekat, mempelajari keadaan lebih jelas. Yang sudah mengerti katakan amin. Kalau kita pemimpin, mari perhatikan orang di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita. Dan sekarang ini, saudara, banyak orang show, banyak gampang buat sesuatu gampang ya.
Tapi begitu dia masuk dalam keadaan terjepit atau dihimpit orang, atau keadaan orang menghina dia langsung balas jahat dengan jahat ya. Karena dia pikir ini harga diri harus dipertahankan. Padahal apa yang orang itu lakukan mungkin karena dia juga mengalami sakit. Biasanya orang sakit akan mudah menyakiti orang lain. Orang punya virus akan mudah menulari virusnya kepada orang lain. Karena itu pastikan engkau dan saya pelajari keadaan apa yang sedang dihadapi. Bahkan kita bisa self-counseling diri kita. Beberapa waktu saya bisa merasakan betapa saya serba salah, serba gak enak. Kenapa ya Tuhan, ada yang salah gak ya? Mungkin kata-kata saya ada yang gak beres, atau pikiran saya gak selaras, atau tindakan saya gak sepadan dengan firman. Nah, kadang Tuhan izinkan itu agar saya bergantung Tuhan, berharap Tuhan, berdoa lebih dekat sama Tuhan. Ya mengkonseling diri sendiri. Oh, maksud Tuhan bukan karena kamu begini, begitu. Tapi Tuhan pengen kamu lebih dekat lagi daripada hari kemarin. Oh iya, paham. Sekarang nyembah Tuhan. Oh haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Dan sharing sama Tuhan. Ya, luar biasa saudara. Kadang-kadang Tuhan juga nanyain banyak tentang hidup saya. Padahal Tuhan Maha tahu ya. Tuhan Maha tahu. Ingat nggak Adam dan Hawa waktu dia jatuh dalam dosa, ya kan? Allah bertanya, Adam, di mana engkau? Itu kan tindakan konseling, bertanya, ya kan ya? Padahal Allah Maha tahu kan? Dia tahu di sembunyi nih. Lalu Adam nggak bisa ngelak, dia kata, aku di sini. Oh, kenapa di situ? Aku telanjang. Kok kamu tahu telanjang? Iya, aku makan buah. Aduh, siapa yang buat itu? Nah, Adam dan Hawa mulai dikonseling satu ya. Lalu Allah harus membuat satu pernyataan bahwa Allah itu Maha Kasih, tapi Allah itu adalah Allah yang adil. Nah, jadi saya mengajak saudara konseling. Allah adalah pribadi pertama yang sudah melakukan prinsip-prinsip konseling. Ya, prinsip-prinsip konseling. Nah, hari ini saya percaya kalau gereja dilatih orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara termasuk saya dan saudara adalah orang yang melatih di dalam pelajaran atau tindakan-tindakan konseling, maka biasanya kita terhindar dari asumsi. Apa saudara? Asumsi atau persepsi yang cilaka saudara. Gereja atau apapun dah, organisasi apapun, perusahaan atau apa, atau rumah tangga, keluarga juga sama ya. Kalau sudah pakai asumsi tanpa konseling, biasanya hancur, biasanya retak, pecah, berantakan. Makanya saya sering omong di grup, kita bilang kita nggak boleh asumsi, nggak boleh persepsi aja karena membahayakan, belum tentu benar. Lebih baik konfirmasi. Lebih baik apa? Konfirmasi. Konfirmasi adalah langkah kita konseling, konfirmasi. Apa sih yang sebenarnya? Itu kan langkah konseling. Itu yang kedua ya, konseling. Jadi itulah nilai-nilai, prinsip-prinsip. Baru satu ya, caring, konseling. Di gereja ini harus dilakukan. Kalau enggak, kita kan nggak kuat. Nggak mampu kita menganalisa masalah, mencari solusi, dan bertindak dalam tindakan yang dapat menyelesaikan masalah yang tepat. Nah, yang ketiga adalah mentoring. Katakan apa? Mentoring atau pendampingan. Pendampingan atau mentoring ini saudara adalah bagian yang Allah lakukan. Tadi kan konseling sudah, caring kemudian udah, sekarang mentoring atau pendampingan. Allah itu adalah Allah yang memberikan pendampingan dari awal Adam sampai hari ini. Kau tahu dari mana? Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Tetapi matanya selalu tertuju mengikuti dia. Lalu turun temurun. Allah kirim para nabi. Kirim para nabi. Saudara, para nabi yang dikirim Allah, dibangkitkan Allah, itu adalah tindakan Allah untuk mementor umatnya. Untuk mendampingi umatnya. Walaupun umatnya jahat bukan main. Apa tuh? Nabi-nabi yang diutus kepadanya dibunuh, dianiaya. Tapi Allah nggak pernah jemu-jemu mementor manusia. Sampai zaman Kristus. Dan sekarang Roh Kudus masih tetap mementor kita. Yes, di zaman perjanjian baru atau perjanjian Kristus sudah naik ke surga, Allah mengirim gereja. Nah, gereja punya 5 jawatan. Dikatakan apa? Ada nabi, rasul, guru, gembala, penginjil. Ada 5 jawatan dikatakan untuk memperlengkapi orang-orang kudusnya Tuhan. Siapa itu? Umat Tuhan. Itulah tindakan Allah memperlengkapi gerejanya dengan mementor lewat 5 jawatan ini. Lewat para pemimpin kita. Makanya saudara, kita harus nempel pada pokok anggur. Pokok anggur kita siapa? Tuhan Yesus. Tetapi di bawah Tuhan Yesus ada mentor-mentor yang Tuhan kirim, Tuhan tempatkan di sekitar kita.
Nah, sekarang kalau sudah dimentor, harusnya kita juga mementor orang-orang di bawah kita dengan nilai-nilai prinsip-prinsip yang tadi kita pelajari sama-sama, yaitu caring dan counseling, supaya kita kuat, supaya kita mampu. Ya, sampai hari ini saudara, kita dimentor Roh Kudus, dimentor para pemimpin rohani kita terus bisa bertumbuh. Nah, saya rindu semua kita, bukan hanya pengerja, bukan hanya para pemimpin gereja, tetapi sampai jemaat, semua kita, ayo lakukan 3 prinsip ini: caring, counseling, mentoring. Ya, ini kalau kita singkat dengan CCM. Ya, kita doakan ya CCM ini menjadi satu panjangan dari CCM media nanti, CCM ada jurnalistik segala macam dan sebagainya. Nah, ini saya percaya bahwa waktu 3 hal prinsip ini kita lakukan, gereja kuat, keluarga kuat. Mentoring itu dilakukan di mana? Tadi kan Allah. Kedua apa? Yesus sudah lakukan. Ya, mentoring dia. Orang lakukan. Ayo kamu lakukan. Mengutus para murid. 70 murid diutus. Itu mentoring. Ayo kamu jalan. Mentoring itu gini. Pertama, guru melakukan, murid melihat. Oke. Lalu guru dan murid bersama-sama melakukan, sama-sama menganalisa dan menyimpulkan. Lalu ketiga, murid melakukan, guru yang melihat, mendampingi. Lalu yang keempat, guru mempercayakan perkara-perkara yang luar biasa kepada para murid, kan dia udah lihat ini orang udah bisa dia utus. Nah, begitulah yang Yesus lakukan di zaman kehidupan Yesus 3 tahun lebih, bahwa dia memanggil para murid, saudara dan saya dipilih ke Tuhan, lalu dia menunjukkan caranya, kita lihatin. Lalu dia katakan, ayo jangan sama dengan aku. Makanya Yesus mengatakan, aku adalah sahabatmu. Kenapa sahabat? Karena ingin berjalan seiring, bersama-sama. Lalu yang ketiga apa? Guru mempersiapkan kita mencoba dan dia melihat. Oke ya. Nah, dia lihat, ya Petrus sudah berkata, jika engkau itu Tuhan, suruh aku berjalan di atas air, ke situ ketemu kamu Tuhan. Dan Tuhan bilang, berjalanlah, datanglah. Nah, waktu dia datang, jalan di atas air, apakah Tuhan Yesus tidak mengikuti perjalanan Yesus? Petrus mengikuti. Dia melihat terus, memandang terus, mementor dia. Ayo ke sini, datanglah. Yang membuat kita jadi nggak kuat apa? Pikiran kita tentang dunia sekitar kita. Nah, itu kurang lebih. Nah, mentoring yang Yesus lakukan kepada 70 murid juga, itu sudah sangat jelas. Nah, waktu Yesus naik ke surga, dia berkata apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan seperti yang kau terima daripadaku. Artinya apa? Kita diutus. Ayo kamu pergi. Tapi dikatakan apa, saudara? Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Ketahui bahwa jangan takut, aku menyertai. Nah, Matius 28 itu mengatakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Ya, kita diutus pergi, tapi enggak disediakan sendirian. Matius 28 bagian terakhir dikatakan, Tuhan menyertai kita lewat Roh Kudusnya. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita melakukan mentoring kepada lingkungan di sekitar kita? Terdekat keluarga kita. Terdekat lagi, lebih besar lagi lingkungan pelayanan kita, dan seterusnya. Dan saya berdoa prinsip-prinsip ini kita praktekkan. Saya percaya Jumat ini kita akan sama-sama sepakat dengan 3 nilai atau 3 prinsip ini, kita akan jadi kuat dan mendampaki banyak orang. Tuhan berkati ya. Nah, saya mau berdoa buat kita semua hari ini. Dan jangan lupa, besok di Sahabat Shalom masih ada ibadah terakhir atau studi sepekan terakhir untuk hari yang ke-6 di bulan ini. Mari kita berdoa. Bapak, aku berdoa, Tuhan, buat setiap kami yang sudah hadir di dalam pertemuan ini. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami mampu melewati hari-hari ke depan ini dengan prinsip-prinsip yang benar. Kami berdoa buat tangan terangkat, hati terbuka, urapan-Mu Tuhan turun, Tuhan Yesus. Tolong kami semua memiliki nilai-nilai seperti Allah dalam Kristus, yang peduli, yang mulai belajar melihat dengan konseling yang benar, Tuhan, kedalaman yang sungguh, Tuhan. Bahkan kami berjalan tidak sendiri, kami juga sama mau berjalan bersama-sama dengan saudara-saudara kami, mentoring, pendampingan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami berdoa lepaskan kuasa ini, lepaskan nilai-nilai prinsip ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Maka semua kami akan melihat karya Tuhan, pernyataan Tuhan dahsyat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang sudah terima kebenaran katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, besok masih ada satu kali lagi pertemuan kita. Tuhan berkati. Shalom.